Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan masuk ke seri baru ya. Jadi kan setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan tutorial mengenai pembuatan aplikasi point of sales. Nah, sebenarnya rencana saya video setelah itu saya juga akan bikin tutorial yang full ya mengenai pembuatan aplikasi ya. Nah, rencananya tadinya saya ingin bikin aplikasi mengenai penggalangan dana ya. Jadi akan mirip-mirip kayak kita bisa tujuannya untuk ya ngumpulin donasi atau ya mirip-mirip gitu sih ya. Nah, cuman karena tutorialnya masih ngekonsep ya, beberapa ada yang belum selesai. Nah, jadi saya putuskan buat bikin dulu tutorial mengenai Laravel localization. Nah, pertanyaannya kenapa saya pilih Laravel localization? Nah, jadi sebelumnya ada salah satu subscriber yang nge-email ya. Jadi tolong dibuatkan tutorial mengenai Laravel localization. Nah, sepertinya nggak terlalu ribet ya mengenai localization. Nah, jadi saya putuskan untuk bikin tutorialnya di video kali ini. Nah, jadi sekarang kita akan belajar ya mengenai Laravel localization. Walaupun di sini kita akan belajar konsepnya ya. Jadi kita akan cari tahu mengenai apa itu Laravel localization, fungsinya. Nah, kita juga di sini akan bikin ya website sederhana ya yang di dalamnya menampilkan dalam berbagai bahasa ya. Walaupun dalam hal ini kita cuman ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kita bikin yang simple aja. Intinya konsepnya kita dapat ya. Dan yang terakhir kita juga akan belajar bagaimana untuk mengintegrasikan dengan database. Nah, jadi masuk ya kita ke introduction kenapa perlu localization nih. Jadi kan kita kan nggak bisa mastiin user yang ngegunain website atau aplikasi kita kan seluruhnya kan dari bahasa Indonesia ya. Kalau dari bahasa Indonesia kan kita gampang aja kita bikin satu bahasa ya orang akan ngerti semua soalnya kan kita bahasanya sama. Nah, kita juga kan nggak bisa ngejamin nih teman-teman kalau orang yang ngeakses itu ngerti dengan bahasa default dari website atau aplikasi kita. Jadi kan ya kembali lagi ya kalau orang Indonesia kan ya gampang aja ya kalau kita bikin aplikasi atau website yang di dalamnya bahasa Indonesia kan gampang ya. Nah, cuman kalau orang luar atau non Indonesia maka akan sulit, nggak ngerti gitu isi dari website kita atau cara penggunaan dari aplikasi yang kita buat nggak ngerti. Nah, dengan fitur localization atau multibahasa, nah kita akan sedikit memudahkan user dalam berinteraksi. Nah, next di Laravel nyediain fitur yang namanya localization. Nah, jadi apa itu Laravel localization? Jadi Laravel localization memungkinkan kita untuk nyediain fitur multi-language atau multibahasa. Nah, dengan fitur tersebut, maka pengguna aplikasi kita atau website kita dapat dengan mudah yang memilih bahasa yang ingin digunakan gitu. Jadi misal kalau yang dari Indonesia mungkin gampang aja ya milih Indonesia. Kalau non Indonesia misalkan ya udah kita kasih default bahasanya misalkan bahasa Inggris. Nah, next kita masuk ke instalasi Laravel. Nah, untuk instalasi saya bikin lebih cepat ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu mengenai instalasi Laravel, teman-teman bisa back aja ya ke video saya yang mengenai tutorial point of sale. Di situ dibahas mengenai detail banget ya mengenai cara instalasi Laravel. Nah, di sini saya akan singgung sedikit aja ya. Jadi untuk instalasi teman-teman bisa klik link ini ya, yang laravel.com/ini-installation. Untuk opsinya kita bisa pakai curl, kita juga bisa pakai installation via Composer, dan yang terakhir bisa pakai Laravel installer. Nah, untuk video ini saya akan pakai ini ya, yang Laravel installer. Jadi misalkan saya buka directory pembuatan aplikasi saya, misalkan di htdoc ya di sini. Jadi saya bisa misalkan Laravel new. Misalkan saya kasih nama W2 Translation. Gini aja misal. Nah, misal kita tunggu aja ya, paling beberapa menit sih. Itu juga kalau koneksinya cepat ya. Kalau koneksinya bermasalah, kemungkinan juga instalasinya bermasalah juga nih, teman-teman.
Nah, misal udah nih ya teman-teman ya. Jadi misalkan saya masuk nih ke instalasi tadi, misalkan namanya kan W2 Translation ya. Kita enter, misalkan saya clear dulu. Nah, saya mau open. Nah, sekarang saya mau pakai VS Code aja ya. Misalkan saya buka di VS Code, maksudnya biar teman-teman juga pakainya VS Code ya. Buat teman-teman yang udah terbiasa bikin aplikasi atau bikin project pakai Laravel, mungkin bertanya-tanya gitu, oh kenapa kok default bahasanya selalu English ya? Atau kalau di config kan itu kan pakainya EN gitu. Nah, karena jadi secara default bahasa yang digunakan pada saat pertama kali kita install itu kan dalam bahasa Inggris ya. Jadi kan oleh karena itu kalau kita ingin mengubah default bahasa, ya maka kita harus edit di bagian config/app.php. Nah, jadi kira-kira gini ya, ada beberapa yang perlu kita edit. Yang pertama mengenai locale, yang kedua fallback locale. Nah, jadi di sini kan defaultnya kan EN ya atau English gitu. Nah, kalau kita mau set jadi ID, boleh tuh. Misalkan kita ganti EN-nya jadi ID. Nah, ID atau EN itu apa? Jadi kayak kode bahasanya gitu ya. Jadi kan kalau Indonesia kan ID, kalau Spanyol kan misalkan ES, atau misalkan kalau Prancis atau apa gitu misalkan FR atau yang lain-lainnya. Nah, jadi misalkan kita buka ya di Google ya mengenai kode country, keywordnya apa ya? Coba misalkan kode country alpha 2 ya. Kita kan kodenya kan 2 ya, yang ini yang AL, yang DZ, yang AS atau yang AD gitu ya. Nah, kita pakai itu teman-teman. Jadi misalkan Indonesia kan misalkan di sini ada nih ya. Di sini ada nih list country, misalkan kalau Indonesia ada nggak? Ada ya pasti, kan bisa pakai ID. Nah, biasanya kan kodenya kan yang 2 digitnya, yang ID tadi bukan yang IDN. Sebenarnya sih sama aja ya. Nah, cuman biasanya kebanyakan pakai yang 2 digitnya. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, berarti coba kita masuk ya ke config/app yang di sini. Nah, kita akan edit ya di bagian mana? Yang ini ya, yang EN. Kita ganti nih. Nah, kita gantinya jangan langsung ganti replace di sini ya. Jadi kita misalkan kasih opsi, misalkan defaultnya misalkan EN bolehlah kalau kita nggak set di .env kita. Jadi misalkan di sini kita pakai env ya. Misalkan namanya app underscore apa locale gitu. Nah, misalkan kita cek dulu di .env kita ada nggak variabel app local. Kalau ada, maka tampilkan itu. Kalau nggak ada, ya kita tampilkan aja tadi yang EN gitu. Jadi lebih enak ya. Jadi misalkan kita belum set di .env, ya udah kita pakai yang EN. Nah, sekarang kita bisa set nih teman-teman yang di .env. Misalkan setelah yang app URL, misalkan app underscore local ya. Nah, kita set aja misalkan ID. Nah, terus apa lagi nih? Udah ya, gini aja sih. Nah, nextnya kita akan mendefinisikan yang namanya translasi. Atau translasinya kita perlu definisi ini. Jadi kalau dari sumber Laravel ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan untuk ngedefinisiin translasi. Jadi misalkan kita bikin struktur folder kayak gini ya. Di dalam resources kan ada folder length ya, terus di dalamnya misalkan kalau sekarang defaultnya pertama kali kita install itu ada folder yang namanya EN. Nah, EN itu kan yang merepresentasikan tadi translasi yang ada di config tadi yang EN ini nih ya. Jadi kalau kita buka di resources, di length kan ada nih yang EN. Nah, kalau kita mau tambahkan bahasa baru, ya udah kita tambahkan di situ, misalkan ID. Nah, jadi kira-kira gini nih ya. Jadi misalkan di EN ada message.php, nah kita usahakan tuh di ID juga ada message.php atau di ES ya misalkan. Nah, jadi misalkan saya bikin ya di sini di length, saya bikin folder namanya ID. Nah, isinya apa? Isinya bolehlah kalau kita mau samakan, berarti kita harus translate dulu nih ya, yang 4 ini kita harus translate. Banyak banget nih ya teman-teman. Nah, makanya biar saya nggak usah repot-repot translate, nanti kita biarkan aja ya yang validasi ini. Intinya kalau kita mau tambahkan fitur atau data-data yang mau kita translate, nah kita bisa tambahkan di sini. Untuk yang validasi kita skip aja ya.
Jadi kira-kira gitu. Nah terus untuk membuat translasi tadi atau mendefinisikan, kita ada dua cara ya. Jadi kalau kita buka di dokumentasinya Laravel, nah misalkan kita cari Laravel localization yang di sini ya. Jadi kalau di sidebar ada di localization di bagian digging deeper nih. Nah misalkan untuk ngedefinisiin ada dua cara ya. Misalkan menggunakan using short key atau menggunakan key pendek ya, kata kunci kayak gini nih. Kita juga bisa menggunakan kayak gini nih, bentuknya JSON gitu. Jadi kira-kira contohnya gini ya, kita bisa pakai short key. Jadi misalkan kita punya array di PHP, key-nya welcome. Nah isinya welcome to our application misal. Nah terus cara satunya kita juga bisa menggunakan string terjemahan sebagai key. Nah ini formatnya JSON ya, jadi hati-hati teman-teman. Walaupun JSON-nya di sini bukan berupa key ya, jadi bebas ya, berupa string biasa juga boleh sih. Nah biar enak ya, kita studi kasusnya apa nih teman-teman. Dan jadi misalkan website sederhana aja ya. Saya mau misalkan bootstrap example ya. Misalkan di sini ada nih example bootstrap. Saya mau pakai versi berapa? Versi 5 aja ya, yang terbaru. Misalkan yang di example. Nah, misal saya mau pakai 2 nih ya teman-teman ya. Jadi satu untuk yang statis, nah satunya lagi untuk yang dinamis. Nah, misalkan yang pertama saya mau pakai yang album nih. Ini ya untuk yang dinamis ya. Nanti kita tampilkan datanya dari database. Nah, satunya lagi kita bikin yang simple aja sih, misalkan kayak yang checkout nih. Nah, kayak yang ini ya. Nah, terus ngambilnya gimana nih teman-teman? Nah, buat ngambilnya ya atau downloadnya kita bisa masuk lagi ya ke sini, ke bagian example nih, back lagi. Nah, terus ada nih download example. Nah, kita bisa pakai itu teman-teman. Jadi kalau sudah, misalkan saya close aja nih ya, saya close. Nah, tinggal masuk tadi kemana, ke sini nih ya. Kita ekstrak aja sih, kita akan pakai beberapa aja. Misalkan tadi kan yang album 1. Nah, 2, satunya lagi yang mana? Satunya itu yang checkout ya, yang ini nih. Jadi misalkan saya copy aja nih, saya copy. Terus saya masuk ke project Laravel tadi ya. Misalkan kita taruh aja di bagian sini ya, di bagian views. Nah, kita bisa paste di sini. Udah nih teman-teman. Jadi misalkan sekarang saya perlu tambahkan root dulu ya. Jadi misalkan di web kita tambahkan 2 root nih teman-teman. Nah, misal root pertama root misalkan get apa? Get slash checkout dulu ya. Ini yang statis. Misalnya kita bikin controller namanya checkout controller. Untuk sekarang belum ada ya. Misalkan checkout controller. Sebenarnya sih namanya bebas ya, main controller juga nggak masalah sih. Misalkan main controller juga boleh ya. Untuk sekarang belum ada ya. Yang ini misalkan metodenya checkout. Nah, kita duplicate ya. Yang satunya itu yang album. Nah, tinggal kita bikin controllernya nih. Misalkan PHP artisan make controller. Namanya apa? Main controller. Udah gini, enter. Kita nggak perlu integrasi model dulu ya untuk sekarang. Jadi intinya pertama saya mau use dulu nih di sini. Misalkan use main controller. Udah nih ya. Jadi sekarang harusnya udah ada nih yang main controller. Nah, tinggal kita buka ya yang main controller. Misalkan di sini kan kita punya 2 metode ya. Metode pertama untuk nge-return view checkout. Misalkan return view checkout. Ada nggak? Kita coba dulu ya, misalkan checkout titik index. Nah, yang satunya itu untuk nge-return album. Ada nggak ini teman-teman? Jadi misalkan di bagian resources ya, di views ada ya, tapi di sini index.html. Nah, kita perlu ubah tuh. Misalkan kita ganti ya jadi index.blade.php. Nah, yang ini juga sama, yang checkout kita ganti jadi index.blade.php. Nah, terus ini juga nih ya yang form validation CSS sama
validation.js kita bisa cut ya, kita cut aja. Nah, kita pindahkan aja di public ya. Misalkan kita taruh aja di luar sih. Karena kan emang di sini kan kita bikin yang sederhana ya. Jadi kita nggak usah peduliin strukturnya atau apa gitu. Soalnya kan kita cuman pakai beberapa kali. Cuman kalau kita bikin projectnya kompleks ya usahain bikin yang rapi. Nah, misalkan gini dulu ya. Jadi kalau kita buka nih, misalkan coba saya config chess dulu ya, PHP artisan config chess. Untuk server developmentnya teman-teman bisa pakai bawaan Laravel ya. Misalkan PHP artisan serve gini. Nah, untuk sekarang saya pakai ini ya. Jadi saya nggak usah pakai Apache dulu sih. Soalnya kan simple ya. Nah, misal tadi kan ada di slash checkout ya, yang ini. Nah, sekarang stylenya belum ada ya, nggak masalah ya. Jadi misalkan Ctrl U, harusnya sih udah masuk ya. Tapi ini bentar. Ini ke titik-titik assets bootstrap.min.css. Berarti kayaknya pas proses download yang ini ya, ada folder yang namanya asset. Nah, kita bisa copy ya, copy lagi. Terus kita masuk lagi ke public. Nah, kita bisa paste nih teman-teman. Kita bisa paste. Nah, terus tadi yang validation kan nggak tampil nih ya, atau udah bener? Udah ya, udah bener ya. Nah, jadi kira-kira kalau kita reload, nah udah bener ya, udah sesuai. Nah, sekarang kita tugasnya bikin halaman ini kan untuk sekarang kan versinya kan versi bahasa Inggris ya. Nah, kita harus ubah tuh teman-teman. Jadi, misalkan kita tambahkan dropdown ya di sini, misalkan EN sama ID gitu ya. Kalau diklik salah satu, misalkan kita ubah bahasanya. Nah, berarti saya ngapain lagi nih teman-teman? Pertama, saya mau bikin pendefinisian translasi dulu ya. Jadi, misalkan yang di halaman checkout tadi, teman-teman bisa rapikan ya. Misalkan saya mau pakai fitur dari, ada nggak? Saya mau install dulu ya. Misalkan Beautify kalau nggak salah. Nah, yang ini, yang Beautify. Padahal udah enable ya. Coba saya enable dulu. Udah ya, udah diaktifin ya. Misalkan saya mau ini nih, rapiin dulu. Misalkan Beautify selection HTML ya. Nah, saya bisa rapiin nih teman-teman. Cuman sebelum dirapiin, pastikan dulu ya space-nya. Untuk sekarang saya mau pakainya 4 ya. Coba saya rapikan lagi. Nah, biar enak itu yang lihatnya ya. Nah, di sini saya akan kasih contoh beberapa nih ya teman-teman ya. Opsi yang pertama, kita kan bisa pakai sort key ya. Jadi misalkan kita ngedefinisiin key-nya apa, terus value-nya apa. Nah, yang kedua, kita bisa pakai yang string terjemahan. Nah, jadi kenapa kita pakai dua opsi ini ya? Soalnya terkadang kan kalau kita misalkan key-nya welcome ya, terus misalkan value-nya kan banyak nih ya, ini kan ada beberapa kata. Nah, enaknya kan kalau misalkan welcome ya udah welcome atau selamat datang ya. Nah, kalau ya kayak gini kan misalkan lebih enak kita pakainya JSON ya. Nah, jadi misalkan yang ini, yang checkout form, kita nanti akan pakai JSON. Nah, terus yang form tadi, yang ini, yang first name, yang last name, nah kita bisa pakai yang short key. Nah, misalkan saya bikin ya di bagian length, yang ID atau yang EN boleh. Jadi misalkan saya bikin file namanya forum.php. Nah, di sini kita biasa aja sih kayak bikin kode PHP biasa. Misalkan return bentuknya array ya. Misalkan array title-nya apa? Misalkan first name sama last name dulu gitu. First name, terus misalkan last name ya. Udah gini. Nah, terus di bagian ID juga sama, perlu kita tambahkan misalkan namanya kita samain ya, misalkan forum.php. Misal saya copy aja nih yang sebelumnya, saya copy, saya paste di sini. Nah, tinggal kita ganti value-nya. Misalkan yang ini nama depan, misalkan yang ini nama belakang.
Biar lebih enak, misalkan yang ini kita lowercase ya, yang kedua. Misalkan kita huruf pertama aja gitu yang gede. Misal gini aja simple. Ini untuk yang short key. Nah, untuk yang string terjemahan gimana? Yang pakai JSON. Simple banget malah. Kita tinggal bikin file, misalkan en.json ya, sama id.json, misalkan id.json. Gini. Cuman di sini hati-hati ya. Kita formatnya kan pakainya kan JSON. Jadi misalkan kayak gini. Nah, tinggal isinya apa? Misalkan I love programming ya, misalkan value-nya apa gitu. Nah, berarti kan saya misalkan isinya ini ya, yang checkout form. Misal saya copy aja. Nah, value-nya apa? Untuk yang en sama, checkout form. Nah, terus misalkan yang ini juga sama nih. Kita bisa pakai custom key, atau misalkan saya mau copy mentah-mentah juga nggak masalah sih ya. Kayak gini. Nah, jadi semisalkan kita punya key checkout form sama key satunya yang below is example nih ya, yang ini nih ya. Nah, tinggal kita paste aja nih yang di ID. Nah, misalkan yang ini apa? Kita bikin sampel aja ya, misalkan formulir pembayaran gitu ya. Nah, untuk yang translate ini teman-teman bisa translate pakai Google Translate aja ya, atau kebetulan saya udah copy nih, misalkan saya paste. Misal kayak gini ya. Intinya kita jalan dulu nih ya, yang dua opsi tadi. Yang pertama pakai short key, yang kedua pakai JSON. Nah, tinggal kita tampilin nih gimana cara nampilkannya di Blade. Nah, pertama kita bisa pakai opsi underscore ya, atau juga kita bisa pakai helper trans, atau yang terakhir kita bisa pakai Blade template yang namanya length nih ya. Kita akan coba beberapa nih. Jadi semisalkan saya back lagi ke indeksnya yang checkout nih, yang ini. Yang pertama, yang checkout form, saya bisa pakai underscore ya. Misalkan underscore apa? Checkout form. Nah, terus yang kedua, kita bisa pakai misalkan trans ya. Trans apa? Misalkan below is in example ya, yang ini ya. Nah, tinggal kita ganti nih yang first name sama last name. Kita pakai semua ya opsi tadi ya. Nanti teman-teman bisa explore aja ya, milih enaknya pakai yang apa. Misalkan yang ini kan pakainya length ya. Misalkan add length, namanya apa? Form titik first name. Dan yang ini misalkan kita sama pakainya length form titik last name. Nah, jadi sekarang kalau kita reload nih ya, kita reload. Nah, coba teman-teman perhatiin. Nah, ini defaultnya sekarang ganti bahasa Indonesia ya. Soalnya kan kita udah dikonfigurasi di config app. Nah, kalau kita belum konfigurasi, maka defaultnya tadi yang bahasa Inggris gitu. Nah, sekarang juga udah bener ya. Yang pertama kita pakai opsi yang underscore. Yang ini kita pakai helper trans, dan yang terakhir kita pakai blade length. Nah, mungkin selanjutnya saya mau pakai satu aja ya, biar enak ya. Intinya ada beberapa opsi, teman-teman bisa explore lagi gitu terkait cara nampilin di Blade. Nah, biasanya untuk nampilin di controller, teman-teman bisa pakai yang namanya trans ya, yang helper trans yang tadi, yang ini nih. Kalau yang pakai underscore jarang banget kalau di Blade. Nah, udah sih gitu aja sih teman-teman, simple ya. Nah, tinggal next apa lagi nih? Nah, nextnya kan berarti kan kita harus cari tahu nih bagaimana cara kita switch language ya. Soalnya kan kalau gini aja kan ya gimana kita tahu kalau halaman kita itu multi bahasa ya. Nah, misalkan saya mau tambahkan button nih teman-teman di sini aja ya, nggak usah di atas ya, soalnya simple lah untuk sekarang. Misalkan drop down aja gitu. Jadi misalkan saya mau buka Bootstrap lagi. Misalkan Bootstrap, karena saya nggak hafal ya keywordnya ya, coba saya reset dulu ini kekecilan. Misalkan di bagian dokumentasi terkait apa? Drop down. Nah, saya bisa pakai yang drop down. Misal pakai yang simple aja sih. Yang ini juga boleh. Misalkan saya copy nih ya, coba saya paste di bagian mana?
Saya mau paste di bagian sini nih ya, misalkan di sampingnya billing address nih. Jadi di sebelumnya kan di sini kan ada billing address-nya yang ini. Nah, misalkan saya paste di sini. Tinggal saya rapiin aja ya, misalkan HTML. Nah, udah gini. Nah, tinggal biar rata ya, kita pakai flexbox misalkan div kelasnya misalkan flex, justify, content, between. Biar nanti ada di rata ya. Nah, kira-kira gini. Nah, tinggal kita ganti aja nih. Misalkan BTN-nya saya mau ganti BTN-nya like aja ya, biar terang gitu kayak gini. Nah, tinggal default-nya misalkan saya mau ambil config atau apa nih teman-teman. Misalkan untuk sekarang misalkan config ya, app.locale gitu. Nah, yang terakhir yang ini kita bisa ganti ya. Yang pertama misalkan ID, defaultnya kan ID. Nah, yang ini misalkan EN gitu. Jadi kalau kita reload, nah udah bener ya. Cuman perlu kita to upper nih. Misal gini. Biar huruf besar semua ya. Nah, jadi kira-kira gini nih ya. Nah, udah keren nih teman-teman. Tinggal gimana caranya kalau kita switch ke ID, itu kan berubah ke ID nih ya. Kalau ID kan defaultnya kan ID ya. Kalau ke EN kita switch ke bahasa Inggris maksudnya. Nah, terus gimana nih caranya biar kita bisa switch bahasanya ya. Nah, untuk switch bahasanya kita bisa pakai beberapa opsi ya. Yang paling simpel kita pakai session. Jadi misalkan kita nanti akan trigger session, kalau diklik misalkan trigger session apa, kalau diklik misalkan trigger session apa. Nah, kita bisa pakai session. Kita juga bisa manfaatkan URL ya. Manfaatkan URL di sini misalkan ada parameternya en gitu ya, en/checkout. Kan biasanya kan kebanyakannya website-website kan gitu ya. Atau yang terakhir kita bisa pakai yang namanya subdomain. Nah, cuman untuk environment PHP server ya, server bawaan PHP atau Laravel kita nggak bisa pakai subdomain ya. Kalau yang pakai Valet teman-teman bisa praktekin nih yang subdomain. Nah, misalkan saya mau pakai session dulu ya. Kita akan coba beberapa nih teman-teman. Yang pertama kita pakai session. Jadi misalkan saya masuk lagi nih ke sini di bagian mana? Di bagian main controller ya. Untuk sekarang coba yang translasinya saya bisa close ya. Misalkan saya mau buka lagi yang main controller. Di sini kan ada checkout ya. Nah, misalkan kita mau switch language gitu. Misalkan kita bikin function ya, namanya misalkan switch aja misalkan. Ini tuh maksudnya switch ya, switch gini. Nah, switch ini nerima parameter ya, maksudnya perlu parameter misalkan parameternya locale harus diisi ya. Nah, misalkan di sini kita bisa pakai trigger session nih teman-teman. Jadi misalkan kita bisa pakai helper session ya di sini. Misalkan use session. Nah, yang ini yang support Facade session ya. Nah, tinggal misalkan session kita put. Nah, put apa? Key-nya itu key-nya local. Nah, value-nya $local. Udah gini simple. Nah, jadi sekarang kita perlu tambahkan lagi ya di sini misalkan root get sama misalkan atau post get aja ya biar simple. Misalkan namanya switch. Di sini kan main controller. Metodenya misalkan yang switch. Mohon maaf. Nah, yang ini. Nah, yang switch kan 5 parameter ya. Berarti kita perlu tambahkan misalkan local gitu. Nah, tinggal sekarang kita perlu tambahkan di sini nih ya, teman-teman. Jadi misalkan yang ID itu URL-nya kemana? URL-nya ke tadi switch/local gitu. Jadi misalkan switch apa? Kalau ID kan pasti ya ID gini. Nah, yang ini sama. Misalkan switch/en.
Nah, cuman sekarang kita nggak bisa pakai config app locale ya, soalnya kalau session kan nggak ngubah config ya. Nah, berarti di sini kita perlu ubah nih teman-teman. Pertama, kita cek dulu ya, misalkan session locale ada nggak gitu. Nah, kalau nggak ada, kita kasih aja misalkan null coalescing operator, defaultnya misalkan app locale. Nah, jadi kira-kira gini nih ya. Jadi sekarang coba kita reload udah nih ya. Nah, sekarang kalau kita kasih en, switch ke en, nah tinggal kita redirect ya. Misalkan return redirectnya kemana? Misalkan slash. Untuk sekarang kita redirectnya back aja ya, biar simple gitu. Misalkan redirect back. Kita reload. Nah, udah back ke sini ya. Nah, sekarang udah bener nih, udah ke en, udah ke id. Tuh, udah bener. Nah, cuman sekarang masih belum berubah nih teman-teman yang ini. Nah, untuk ngerubahnya gimana? Untuk ngerubahnya kita perlu set di sini. Nah, misalkan di sini kita cek dulu ya. If kalau ada session locale gitu ya, maka misalkan app set locale gitu ya. Nah, kita set localnya di siapa? Diisi dengan session locale. Misalnya saya taruh di variabel ya, biar bisa dipakai di sini. Set localnya diisi dengan $locale. Nah, jadi kalau kita reload, tuh udah bener ya. Kalau ID udah switch nih teman-teman ke ID. Sebenarnya sih simple banget ya. Jadi kita bisa manfaatkan session. Nah, cuman kalau sessionnya habis, maka defaultnya kita berubah lagi nih ke bahasa Indonesia ya. Defaultnya kan Indonesia ya. Coba kita reload ke ID. Kalau kita reload lagi, udah bener ya, ke en, ini ke en. Ya, ini juga udah English. Nah, kalau kita hapus misalkan sessionnya di aplikasi nih ya, ada di bagian cookie nih session, ada Laravel session, ada juga yang XSR app token. Nah, saya bisa hapus yang ini, yang Laravel session. Kalau kita reload, nah kita back lagi ke bahasa Indonesia ya. Nah, itu. Nah, terkadang kan mereka kan pengennya kan lebih interaktif ya, atau lebih informatif gitu ya. Kalau en ya udah ada parameter en. Kalau id misalkan defaultnya id, atau kalau kita mau tambahkan id ya berarti gini. Nah, cuman sekarang kalau kita mau custom URL tadi kayak tadi ya, kita perlu tambahkan root baru teman-teman. Jadi seolah-olah kita bikin dua root ya. Root pertama kita bikin default untuk bahasa. Nah, root yang kedua kita bikin untuk switch bahasa, misalkan en atau es atau misalkan fr gitu ya, gini. Nah, defaultnya kalau nggak ada misalkan id, kita nggak bisa. Misalkan kalau bikinnya cuma satu root ya, nah terus kita bisa switch beberapa bahasa terus ada default bahasanya juga nggak bisa. Jadi intinya kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lengkapin lagi nih yang ini. Nah, misalkan sebelumnya saya udah coba translasi ini ya, yang ini nih ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ikutin aja. Nah, oke, jadi ceritanya ya, saya sekarang udah translasi ini teman-teman. Yang first name, yang last name, yang username, ini tuh udah ya. Nah, saya mau terapkan nih ke sini. Misalkan saya yang mau pakai short key itu yang key-nya pendek aja ya. Misalkan nama depan, yang username, email, address 2, country, sampai yang zip nih ya. Yang shipping address misalkan kita pakainya yang JSON. Yang payment juga kita akan pakainya JSON ya, biar lebih dinamis ya. Terus yang ini juga kita pakai JSON. Yang terakhir ini juga kita pakai JSON. Nah, jadi ceritanya sekarang untuk yang form kita bisa pakai di sini nih ya. Kita udah tambahkan nih. Nanti teman-teman bisa ikutin aja ya, bisa tambahkan, bisa translate terlebih dahulu biar kita bisa langsung terapkan. Nah, misalkan saya tutup dulu ya sidebar-nya. Kita masuk ke bagian ini kan form titik first name ya, form titik last name. Untuk yang atas nggak apa-apa ya, ini ada underscore, ada yang trans, nggak apa-apa ya, intinya kita bisa pakai itu. Nah, tinggal misalkan yang username, saya mau copy aja ya teman-teman biar cepet. Misalkan copy, ini kita ganti jadi username. Yang email kita ganti jadi email, misalkan email. Nah, karena di sini opsional ya, misalkan yang form tadi kayaknya saya pakainya opsional nih.
Nah, harusnya kan sebenarnya kita juga bisa passing HTML di sini ya. Jadi coba saya close dulu yang main controller. Nah, saya mau copy yang ini nih ya, yang text muted. Copy sampai sini. Nah, saya bisa paste di sini nih ya. Nanti tinggal kita rapiin aja ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan kita perlu tutup tuh ya. Nah, jadi misalkan gini nih ya. Hati-hati ya, di sini kan string 2, ini juga string 2. Nah, satu itu, yang satunya yang ini. Nah, tinggal kita edit juga ya di bagian id/form. Yang ini, misalkan saya Ctrl D, saya paste, yang ini kita ganti misalkan optional gitu. Nah, sekarang harusnya yang di sini kita nggak perlu ya, yang tadi tuh yang optional. Soalnya kan udah ditranslate ya. Misalkan ini form titik email, terus ada juga form titik address, terus yang ini address 2 ya. Yang address 2 key-nya apa? Kalau nggak salah itu address_2. Yang country juga sama. Terus yang state terakhir nih. Misalkan state, namanya state ya, sama yang terakhir kan zip. Nah, udah nih gini. Jadi coba kita reload ya, kita reload. Nah, harusnya sekarang udah bener nih teman-teman, udah sesuai. Kita udah switch. Nah, ini untuk yang form titik first name kayaknya nggak ada nih. Kita perlu perbaikin. Form titik first_name. Udah bener padahal ya. Oh iya, first name betul. Nah, kita reload. Nah, udah sesuai ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kalau kita switch ke en, nah udah bener ya. Udah ke default ya, ke bahasa Inggris. Defaultnya kan bahasa Indonesia ya. Nah, keren ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita udah menambahkan fitur di sebuah website ya, yang namanya multibahasa. Kita juga udah interaktif nih, udah bisa switch. Nah, tinggal kita terapkan juga ya untuk yang JSON ya, biar teman-teman bisa lebih dieksplor lagi gitu. Tadi kan untuk yang short key. Nah, tinggal kita masuk ke bagian JSON ya. Intinya kita fokus di bagian ini aja ya, yang kelihatan di halaman websitenya. Yang lain untuk yang validasi atau yang opsi drop down kita biarkan aja ya, nggak masalah. Nah, jadi misalkan saya udah tambahin ya teman-teman ya. Jadi di en.json saya udah tambahkan beberapa key yang perlu saya translate ya. Kayak yang shipping address kan sama nih ya, shipping address. Terus yang save this information, yang ini juga sama ya, saya tambahkan. Nah, untuk checkout form sama ya. Yang billing address juga perlu nih kita ganti. Yang billing address, yang your card. Nah, nanti teman-teman bisa langsung lihat aja ya kodenya yang ini ya. Teman bisa pause terus translate sendiri, atau teman-teman juga bisa cek di GitHub ya. Nanti saya juga akan upload di GitHub ya, kayak biasa. Nah, jadi semisalkan yang en udah nih ya, terus juga ada yang id nih, yang id.json. Nah, kita akan pakai tuh ya teman-teman. Jadi semisalkan yang pertama yang perlu kita translate kan billing address nih ya. Jadi semisalkan yang billing address, atau biar seragam nih ya, yang add length kita ganti juga boleh ya, atau kita biarkan juga nggak masalah sih, nggak ada masalah ya. Jadi misalkan yang ini saya mau pakai yang underscore aja ya, yang trans kita spesifikkan di controller aja. Misalkan kita ganti jadi underscore biar seragam. Misal underscore apa yang di sini kita mau billing address ya, billing address. Nah, harusnya alamat penagihan udah bener ya. Tinggal kita masuk ke bagian ini nih ya, yang drop down, yang shipping. Coba saya search. Nah, di bagian shipping, nah yang ini. Yang mana? Nah, yang ini ya. Jadi misalkan kita ganti nih. Shipping address. Nah, yang ini information. Save this information. Yang payment kita ada nggak? Coba kita search ya, payment. Enggak ya, nggak ada ya, nggak saya tambahkan. Kita biarkan aja lah, misal yang payment. Atau kalau mau kita ganti boleh deh, misalkan saya tambahkan
misalkan apa, underscore misalkan payment gitu. Nah, tinggal kita tambahkan misalkan setelah yang ini, misalkan payment, namanya apa. Nanti kedepannya teman-teman usahakan key-nya huruf kecil aja ya, biar gampang ingat-ingatnya. Intinya sih bebas ya, bisa huruf besar, bisa huruf kecil, termasuk juga uppercase juga bisa. Tapi biar enak ya, gampang ingat-ingatnya, nanti usahakan pakai huruf kecil aja semua. Misalkan kalau bahasa Indonesia kan metode pembayaran. Jangan lupa ditambahkan jadi JSON. Di sini misalkan payment, namanya apa? Misalkan sama payment. Udah nih, yang ini juga key-nya ya huruf besar ya, payment. Harusnya kalau kita reload, nah metode pembayaran yang ini juga berubah nih. Nah, tinggal kita masuk ke bagian credit card ya, credit card, debit card sama PayPal. Nah, yang ini kita bisa langsung sih, soalnya kan key-nya sama ya. Kita bisa pakai underscore. Nah, kita bisa paste nih di sini. Oh, simple banget ya, teman-teman. Terus apalagi ada name on card ya, boleh. Misalkan yang ini kita ganti nih. Terus yang credit card, untuk yang validasi kita biarkan aja ya, nggak masalah. Terus ada expiration. Sama yang terakhir ada yang CVV. Nah, misal saya reload nih. Nah, udah bener nih ya, udah sesuai. Coba yang continue to checkout saya ganti juga nih. Nah, udah bener ya teman-teman. Jadi kalau kita switch lagi ke EN, ini berubah lagi nih ke bahasa Inggris, ke default ya, ke sebelumnya. Nah, kalau kita switch ke bahasa Indonesia, berubah nih ke bahasa Indonesia. Jadi simple banget ya, kita belajar mengenai Laravel localization. Kita nyediain fitur multi-language atau multibahasa pada website kita atau aplikasi kita. Tinggal coba kita ganti ya, kita tambahkan juga nih untuk yang year card. Nah, misal di bagian mana? Di sini kan ada 2 call ya kalau nggak salah. Nah, misal yang mana nih teman-teman? Yang ini ya satunya ya, yang year card. Nah, misalkan kita ganti namanya kan underscore ya kayak biasa. Terus yang product name, yang brief description, yang ini juga sama ya, yang brief description kita bisa ganti nih karena sama. Terus yang second sama yang third item. Yang terakhir, bukan terakhir ya, promo code. Setelah itu kan masih ada example code juga sama. Yang total ada enggak? Total ada nih ya, yang total USD. Saya copy semua nih teman-teman. Harusnya enggak gitu ya, spesifikan aja per kata gitu biar enak. Misal terus yang redeem. Nah, udah nih, harusnya udah bener ya, udah kita translate semua. Nah, sekarang harusnya udah sesuai nih teman-teman. Ini yang dolar ya harusnya kita ganti nih teman-teman. Kalau yang dolar kita ganti misalkan jadi IDR gitu atau RP misal. Misal tadi yang dolar mana? Yang dolar tuh ini ya. Saya copy nih. Sampai sini. Misalkan saya hapus saja ya. Misalkan key-nya apa? Key-nya misalkan dolar gitu. Nah, udah gini. Tinggal kita tambahkan aja misalkan setelah redeem ya. Misalkan key-nya dolar ya. Nah, terus value-nya apa? Kalau bahasa Inggris kan value-nya kan dolar ya. Misalkan kalau mohon maaf ini kan yang Indonesia ya. Misalkan IDR aja gitu. Misalkan yang en.json kita tambahkan juga misalkan yang key-nya dolar, itu return-nya misalkan dolar. Nah, harusnya sekarang udah bener nih ya, yang IDR ini minus apa nggak masalah ya. Kita nggak perlu lakukan perkalian ya.
Jadi misalkan gini dulu nih, kita udah bikin ya untuk fitur multilinguis pada ya website sederhana lah. Template-nya kan dari Bootstrap ya, apanya kita tinggal pakai. Intinya kita sudah terapkan mengenai Laravel localization. Ini baru mengenai short key sama JSON ya. Nah, nextnya kita akan masuk ke bagian replace parameter. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau lebih interaktif lagi ya, misalkan di sini alamat penagihan, misalkan nama saya, nah teman-teman bisa tambahkan tuh replace parameter, misalkan parameternya itu name. Nah, jadi teman-teman bisa tambahkan misalkan di sini titik 2 name, gitu ya. Nah, terus untuk ngepassingnya atau ngiriminnya gimana? Kita bisa pakai array, misalkan key-nya apa, terus value-nya apa. Di sini bisa beberapa ya, misalkan ada name, ada title, ada misalkan job, ada apa segala macam ya, bebas ya. Nanti tinggal dipisahkan aja nih pakai koma. Tipenya biasa ya, pakai key value. Jadi misalkan saya mau bikin yang simple aja ya, misalkan alamat penagihan di sini Anda gitu, atau apa ya? Misalkan saya mau tambahkan nama aja di sini ya setelah alamat penagihan. Jadi semisalkan yang tadi yang alamat penagihan. Nah, yang ini misalkan saya mau tambahkan parameter teman-teman, misalkan parameternya itu name gitu. Nah, yang di EN juga sama. Misalkan saya mau name. Nah, name-nya bebas ya. Jadi misalkan kalau nggak saya kirimkan name, ya nggak ada error, nggak ada masalah, defaultnya tampil nih yang name. Nah, kalau kita lebih interaktif lagi, berarti kita perlu tambahkan name. Tadi yang billing address di mana? Nah, yang ini ya, kita perlu tambahkan parameter di sini. Key-nya itu name, value-nya apa? Misalkan value-nya Anda, atau value-nya nama saya juga boleh, misalkan nama. Jadi misalkan kalau kita reload, nah sekarang udah lebih interaktif ya, kita bisa customisasi atau tambahkan parameter. Nah, terus perhatikan yang form, yang ini. Misalkan saya mau perlu parameter apa nih? Misal yang opsional deh. Yang opsional, misalkan yang ini, kita mau pakainya parameter nih teman-teman. Opsional gitu. Nah, jadi sekarang kita perlu kirimkan opsional yang di form. Ini form kan di EN ya. Misalkan saya tambahkan lagi form sama yang ini misalkan opsional. Sebentar, ini ada kurung ya. Yang ini nggak ada. Saya tambahkan aja ya sekalian. Nah, gini. Dan jadi sekarang harapannya kan kita perlu ngirimin opsional ya, yang ada di email kalau nggak salah. Nah, di email atau di apa? Opsional tuh ada di email sama yang ada di kota nih. Ini kalau ada yang keliru nggak masalah ya, intinya translasi kita jalan dulu teman-teman. Jadi misalkan yang opsional tadi, yang ini key-nya kan opsional ya. Nah, value-nya misalkan opsional. Terus yang address kalau nggak salah, yang address atau yang apa? Email sama yang kota. Ini address 2 tuh harusnya address 2 ya. Bukan kota. Berarti ada di form. ID/form. Nah, yang address 2 nih, misalkan alamat aja lah, alamat 2 gitu. Nah, misal yang ini kita juga perlu kirimkan misalkan opsional ya. Value-nya misalkan opsional. Nah, gini ya. Nah, cuman sekarang karena di sini kita nggak bisa ngedeteksi dia itu Indonesia atau English, defaultnya kan di sini kan parameternya kan opsional gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah sih. Intinya kita jalan ya. Di sini opsional kan udah ambil dari parameter ya. Kalau EN ya tetap tampil opsional. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Kita udah tambahkan beberapa. Kita juga udah replace mengenai parameter ya. Replace parameter. Dan yang terakhir kita akan masuk ke bagian integrasi dengan database. Nah, untuk integrasi dengan database kita akan sediakan di video selanjutnya aja ya, biar durasinya nggak terlalu panjang gitu.
Intinya teman-teman kalau masih bingung bisa ulang-ulang terlebih dahulu. Nanti biar ketika kita masuk ke bagian database, teman-teman bisa lebih paham lagi ya, atau lebih jelas lagi. Jadi kira-kira gitu dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like, share juga ke yang lain. Biar nggak ketinggalan kalau updatean video terbaru, teman-teman bisa klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng videonya. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.